mau mulai ibadah sekolah minggu lagi ya. Kita mau pujikan lagu Allah itu baik, sungguh baik buat kita semua. Kita pujikan sama-sama ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, Yesus kita tuh sungguh luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk sekolah minggu online kembali. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan jamah hati kami, biarlah kami dapat mendengarkan firman yang telah disiapkan oleh kakak-kakak kami Tuhan, sehingga itu berguna buat kami, terutama di masa saat-saat ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menguatkan iman kami, dan Engkau selalu berada bersama kami, juga bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman. Sampai jumpa minggu depan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu
itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Halo adik-adik, semua udah lihat ya tadi cuplikan di video itu. Nah, kisahnya bisa kalian baca di dalam 3 Injil. Tapi pagi ini kakak akan mengajak kalian untuk membacanya di dalam Markus 4 ayat 35-41. Nah, secara ringkas, kisah tadi menceritakan tentang murid-murid yang ketakutan menghadapi badai. Tetapi kemudian mereka berubah menjadi takjub setelah melihat kuasa yang Yesus tunjukkan. Adik-adik harus tahu bahwa setiap orang atau setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Baik itu orang dewasa seperti murid-murid atau anak-anak seperti kalian. Apa sih masalah itu, Kak? Masalah adalah sesuatu yang membuat orang merasa tidak sejahtera, marah, atau takut. Seperti yang terjadi pada murid-murid yang hampir tenggelam karena badai. Dalam Markus 4 ayat 40, Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ternyata rasa takut itu adik-adik menunjukkan bahwa murid-murid itu kurang beriman, kurang percaya. Padahal saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apakah kalian juga sering takut menghadapi sesuatu? Takut tidak berhasil, takut tidak punya teman, takut dibenci orang, atau takut gelap misalnya. Bagaimana reaksi kalian terhadap masalah itu? Apakah kalian akan berteriak ketakutan atau sebaliknya menenangkan diri dan berdoa kepada Tuhan? Satu hal yang harus kalian ingat, bahwa adik-adik punya Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Buktinya dalam ayat yang ke-39, Tuhan Yesus hanya perlu berkata, diam, tenanglah. Maka angin itu berhenti dan danau pun menjadi tenang. Allah aja taat sama perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi anak-anak. Tuhan senang saat anak-anak datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 14, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Jadi, kalau nanti ada masalah apapun itu, adik-adik tidak perlu takut. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tetaplah tenang dan sampaikan keluhan dan permohonan apapun adik-adik punya di dalam doa. Ya, ayo sekarang kita mau sama-sama katakan, saya tidak takut, saya punya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami telah diingatkan kembali bahwa Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa hebat. Mampu mengatasi setiap persoalan kami. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui dari yang paling kecil anak-anak ini Tuhan. Mungkin ada badai yang mereka pendam dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam mengatasi setiap badai ini. Juga Tuhan buat orang tua, buat papa mama yang mungkin saat ini menghadapi badai kehidupan dalam membesarkan anak-anak mereka. Juga Tuhan, Engkau akan menolong orang tua. Kami bersama-sama mengandalkan Engkau dan kami semua boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami yang hidup. Haleluya. Amin.